Transfer gerak cepat PSSS Sleman pasca balik Liga 1. Pemain dari negara peringkat 74 FIFA. Deal. Tonton videonya hingga akhir. PSS Sleman bergerak cepat jelang bursa transfer musim 2026-2027 dibuka. PSS Sleman dipastikan balik ke Liga 1, kini Super League, pada musim 2026-2027, setelah turun ke Championship pada musim 2025-2026. Kepastian itu didapat setelah PSS Sleman menjadi juara grup A dan finalis Championship 2025-2026. PSS Sleman tentu butuh pemain anyar untuk bersaing di kasta tertinggi Liga Tanah Air musim depan. Mengingat PSS Sleman akan bertemu dengan tim-tim kuat seperti Persib Bandung, Borneo FC, Persija Jakarta, hingga Malut United. PSS Sleman pun mulai berburu pemain anyar agar bisa meraih hasil terbaik di musim 2026-2027. Terbaru, PSS Sleman dikabarkan sudah deal alias mencapai kesepakatan dengan pemain dari negara penghuni peringkat 74 FIFA yakni Ghana. Pemain tersebut ialah Latif Blessing. Kabar itu diungkap oleh satu di antara akun Instagram yang membahas seputar sepak bola tanah air @FabrizioAsia, Rabu 13 Maret 2026. PSS Sleman dikabarkan mengontrak Latif Blessing dengan durasi 1 musim. Dan deal Latif Blessing, 1 year contract. Pemain Ghana ini telah sepakat bergabung dengan PSS Sleman untuk musim kompetisi 2026-2027, tulis akun tersebut. Latif Blessing merupakan pemain kelahiran Accra, Ghana, 30 Desember 1996. Pemain yang kini memiliki kewarganegaraan Niger itu sekarang harga pasarnya mencapai 5,21 miliar rupiah. Sosok dengan tinggi 1,65 meter itu memiliki kaki dominan kanan. Selain sebagai gelandang serang, Latif Blessing juga dapat dimainkan sebagai sayap kanan, sayap kiri, gelandang tengah, hingga bek kanan. Hingga Selasa 12 Mei 2026, di level Liga, ia sudah mencatat 265 pertandingan, 31 gol, 23 assist, dan 16.703 menit bermain sepanjang karir. Latif Blessing mengawali karirnya di sepak bola Ghana bersama Liberty Professionals FC sebelum akhirnya hijrah ke Amerika Serikat dengan membela Kansas City pada 2017 silam. Sejak itu, sampai sekarang Latif Blessing malah melintang di sejumlah klub Amerika Serikat, seperti Los Angeles FC, New England, Toronto, Houston, hingga kini Lexington City. Di Lexington City, ia gabung sejak 25 Agustus 2025, setelah sempat menganggur pasca dilepas Houston pada 1 Januari 2025. Saat gabung Lexington City, harga pasarnya mencapai 13,91 miliar rupiah, namun kini mengalami penurunan cukup signifikan. Musim ini, ia baru mencatat 3 pertandingan, 1 kartu kuning, dan 133 menit bermain di kompetisi USL Championship. Berita selanjutnya, rumor transfer Super League. Syahrul Assinari merapat ke Persebaya Surabaya. Tonton videonya hingga akhir. Rumor transfer Super League kembali memanas yang melibatkan Persebaya Surabaya. Sama seperti rumor sebelumnya, nama pemain PSM Makassar dikaitkan untuk bergabung di musim depan. Syahrul Assinari dikabarkan makin dekat untuk bermain bersama Persebaya. Saat ini, dia masih merupakan pemain belakang PSM Makassar. Pemain bertahan PSM Makassar, Syahrul Assinari dikabarkan akan bergabung dengan Persebaya, tulis akun Instagram @onlinepersebaya. Bagi bonek, Syahrul Assinari merupakan pemain asing di telinga mereka, namun tidak untuk Bernardo Tavares.
Bernardo Tavares pernah bekerja sama dengan Syahrul Lastinaри saat masih bersama PSM Makassar. Kerjasama mereka dimulai sejak musim 2024-2025. Saat itu, Syahrul Lastinari selalu menjadi andalan Bernardo Tavares. Melansir Transfermarkt, bek kelahiran Ternate tersebut bermain 31 pertandingan dan selalu menjadi pilihan utama. Di musim yang sama, Syahrul juga menjadi andalan Tavares saat PSM mengikuti ajang ASEAN Club Championship. Dia bermain 7 pertandingan dan selalu menjadi starter hingga laga semifinal. Bek tengah dan bek kanan menjadi spesialisasi Syahrul Lastinari. Di kedua posisi tersebut, dia menunjukkan kualitas sama baiknya. Musim ini permainan apiknya masih diperlihatkan meski kerap bermain dari bangku cadangan sepeninggal Tavares. Melihat statistik permainannya dari Ilik, Syahrul mencatatkan 34 intersepsi, 26 tackle, dan 21 sapuan. Sebuah statistik yang menunjukkan ketangguhannya di lini belakang. Jika Syahrul Lastinari berhasil diboyong Persebaya ke Gelora Bung Tomo musim depan, lini belakang makin bertambah kuat. Apakah setelah musim berakhir, pemain 26 tahun tersebut langsung diperkenalkan? Menarik dinantikan. Geger rumor transfer. Persebaya Surabaya dikabarkan sudah 90% deal striker asing baru. Tonton videonya hingga akhir. Persebaya Surabaya dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan striker asing anyar untuk musim 2026-2027 saat kompetisi Super League 2025-2026 belum berakhir. Rumor itu mencuat setelah akun fanbase Green Force menyebut proses negosiasi sudah mencapai 90% dan pemain tersebut pernah merumput di Liga Indonesia. Kabar transfer striker asing anyar pertama kali diungkap akun fanbase Persebaya Surabaya @433PSBY, Selasa 12 Mei 2026. Akun tersebut menyebut pemain asing incaran Green Force sudah tidak asing dengan atmosfer sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya dikabarkan telah mengamankan tanda tangan pemain asing baru untuk musim depan. Pemain ini disebut-sebut sudah tidak asing dengan atmosfer sepak bola Indonesia karena pernah merumput di Liga 1 sebelumnya, tulis akun tersebut. Sampai saat ini, belum ada bocoran nama pemain yang dimaksud. Namun, petunjuk soal pengalaman bermain di Liga Indonesia membuat banyak supporter mulai mengaitkan beberapa ex-striker asing Super League yang tampil cukup tajam dalam beberapa musim terakhir. Persebaya Surabaya memang membutuhkan striker baru untuk memperbaiki produktivitas lini depan. Sejak ditinggal David da Silva, Green Force belum menemukan penyerang asing yang benar-benar konsisten mencetak gol. Musim ini, Persebaya Surabaya hanya mengandalkan Mihailo Perovic sebagai striker asing utama. Berdasarkan data Transfermarkt, pemain tersebut baru mencatatkan 5 gol dan 1 assist dari 26 pertandingan di Super League 2025-2026. Catatan itu dianggap belum cukup untuk membawa Persebaya Surabaya bersaing di papan atas. Situasi tersebut membuat manajemen mulai bergerak cepat memburu mesin gol baru sebelum bursa transfer resmi dibuka.